Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel HND, dan kali ini HND akan bahas masalah motor, yaitu persisnya di daerah kampas belakang. Yang kemarin kan sudah bahas kampas depan, nah sekarang kampas belakang, khusus tromol, perawatan kampas belakang atau penggantian yang tepat dan paling benar. Ojo di skip dan kalian nggak bingung. Kalau begitu langsung cek dan praktek, oke? Sebelumnya knalpot ini harus minggir dulu. Knalpot minggir. Langsung kita buka bagian rodanya. Setelah kita buka bagian roda, biar rodanya mudah dibuka tuh harus buka atau kendori bagian kampas. Setelah terbuka, ini bagian kampas dilepas saja. Nah, lihat kalau sudah tipis diganti, tapi kalau masih tebal pakai dibersihkan aja. Setelah dibuka gini, itu dibersihkannya cukup dikuas atau disikat. Bisa pakai sikat ini atau bisa disemprot, terserah mau suka yang mana. Yang jelas intinya kalau bisa harus benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, pasti kinerja kampas nggak akan terganggu lagi oleh kotoran-kotoran yang sangat tidak penting, membuat kampas bisa kebakar, bisa cepat habis, bisa cepat aus, sembarang wis. Dan ini lagi yang sering kelupaan, bagian sini itu harus dibuka. Soalnya ini biasanya kadang macet karena karat, atau pernah kalian ngerem itu nggak balik atau nggak kembali, ngerem terus susah kembali. Nah, itu gara-gara ininya nggak dibuka. Mari kita buka. Ini macet, ini berat muternya, ini seharusnya gampang muternya. Nah, kalau sudah berat gini itu bisa membuat masalah sama pengereman. Bukanya angel, soalnya kadung neyeng ini gak dibuka, gak di servis. Angel sih, tak tutup sih. Nah, benar kan, berkarat. Nah, ini karatnya harus dihilangkan, bukan cuma yang di sini tapi yang di bagian dalam. Di bagian dalam itu juga ada karat dan bisa dicukit sama obeng min kecil. Contoh bersihkannya seperti ini. Setelah itu bisa pakai serbet, dimasukin kayak gini. Kalau gak kelihatan, kita ulang lagi ya. Hilang lagi, gesek kayak gini, jadi biar kotoran tuh bener-bener keluar. Nah, ini mau tak tiup sebenarnya, tapi gak enak sama kameramen, takut kameramannya batuk kena virus nanti, karena motornya ini debunya sangat-sangatlah memprihatinkan. Mbogi melakukan dian sampai akhir debu nih touring, paling turu miring. Nah, kalau sudah bersih ya, ini bersih lah. Yang terpenting tuh di bagian ini, kalian harus perhatikan betul di bagian ini. Soalnya kalau bagian ini sampai berkarat dan ceket itu bisa merusak kinerja rem. Dibersihkan, kalau gak terlalu kotor ya cukup dilap aja. Bisa disikat pakai sikat besi. Kalau sudah ngencling, kasih pelumas seperti setimpit atau setempet atau grease. Gak usah banyak-banyak, biasa aja, yang penting basah. Dan sebagian dimasukkan ke bagian dalam. Wes sudah mulai belepotan ngomong. Bagian dalam, terus masukkan lagi, mak plus. Enak udah masuknya ini. Mak plus.
Sudah lancar gini, langsung kita pasang bagian sana. Wis riwa-riwi nggak apa-apa, wis. Anggap aja olahraga. Di sini tuh ada tandanya, tanda titik, ada titik. Ini harus disamakan dengan tanda titik yang ada di bagian sini. Nah, ini juga titik. Kelihatan titiknya ini. Jadi harus disamakan dengan titiknya ini. Dimasukkan gini. Jadi diluruskan. Biar nggak sekarpan masang. Kalau salah titik malah ketok jeru, bahkan nanti terlalu. Ini kan luruskan. Titiknya ini sama ini lurus. Jadi cara masangnya seperti itu. Oke, lanjut ke motor. Langsung dipasang kira roda dingkluk roda. Masuk, dipasang. Kan ini sudah nggak seret lagi. Nah, karena ini kampasnya masih bagus, jadi cukup dibersihkan aja. Jangan diamplas, kalau diamplas tambah tipis kampasnya nanti. Cukup dilap aja bagian kampas ini, karena ini hanya edukasi untuk kalian supaya lebih paham dalam perawatan tromol, kampas tromol. Kalau bisa sih dicuci sabun. Bagian tromolnya ini dicuci sabun. Nah, kalau bagian sini jangan disiram bensin, ya maksimal disemprot. Kalau dicuci bensin itu bisa masuk ke bagian bearing dan akhirnya merusak seal yang ada di bearing ini dan bisa membuat bearing ini kasar atau kocak. Ini saya bawa ke cucian dulu, bukan cucian mobil ya atau motor, tapi cucian di depan. Gak usah jauh-jauh, yang penting motor ini terkena sabun. Kalau ini pakai sabun nggak apa-apa. Sebenarnya ini dicuci nggak apa-apa, cuma karena sudah ini cukup bersihnya, nggak terlalu. Kecuali di sini ada oli, baru dicuci pakai sabun. Jangan pakai bensin. Soalnya kalau pakai bensin resiko sama bearingnya. Kalau bagian sini cukup dikasih sabun cuci dapur dan disiram dengan air. Terus gawe ada berkatan nggak apa-apa. Yang penting hasilnya. Biar pakem, terhindar dari oli, makanya pakai sabun. Sikat, ya ribet sih, tapi ya mau gimana lagi. Yang namanya untuk kepuasan, biar hasilnya maksimal, ya dicuci, disikat. Ya cuma untukmu disikat. Kampasnya perlu disikat, peno resi, disikat, disepon, skarpis, pokok intinya bersih. Ojo diampelas, diampelas sih kunggarai tipis. Ini sudah disikat gini istimewa ini untuk hasilnya daripada diampelas. Next video nanti saya mau bikin kampas aftermarket yang lebih besar dan lebih tebal dari orisinil. Tapi di video selanjutnya, dan gak kepanjangan. Sudah gini, wah hitam banget nih hasilnya. Disiram pakai air bersih. Coba kalian kalau pas di bengkel, terus kalian ngelihat pelayanan bengkelnya kayak gini, apa enggak pengen ngasih tips berlebihan? Ongkosnya 25, tipsnya 100.000. Kan Sultan bebas. Setelah selesai, langsung pasang kembali pirnya dan spare part lainnya. Ya emang spare partnya nggak ada lagi nih selain pir. Agak hati-hati karena ini iso meletas, bisa mencolot nang matamu. Kalau mencolot nang matamu, yo remnya pakem, tapi motornya loro, agak lucu. Pasang, cara masangnya kayak gini. Dipaskan dulu,
Kelihatan kan? Dipentang. Mantap. Pas. Karena tromol sudah bersih, langsung kita pasang. Mantap. Mencolot, enak sih mencolot. Akhirnya digolek. Pasang lagi dengan sok 24. Selesai. Terus jangan lupa pirnya. Pirnya kalau untuk Honda itu bukan ada di kabel remnya, tapi ada di bagian atas. Tujuan ngerawat sistem rem kayak gini itu biar rem selalu siap dalam mengurangi laju kendaraan. Kalau pas moro-moro berkendara, motor kalian ngeblong apa gak balik kari jenenge tok. Apa pulang tinggal nama. Nauzubillah. Jadi bukan cuma mesin aja yang diservis, tapi sistem rem itu penting. Dites. Mantap. Nah, setelah selesai, kita panggil knalpotnya. Knalpot, datanglah. Tara! Dari video tadi, kalian sudah paham kan? Kalau ganti kampas atau perawatan sampai sedetail itu, kalau asal-asalan bisa merusak komponen lain. Dengan begitu, kalian diharapkan bisa lebih pintar, lebih kritis. Kalau meskipun kalian nggak bisa bongkar sendiri, tapi setidaknya kalian bisa lebih berwawasan lah. Jadi, apa yang harus kalian lakukan kalau menemukan hal yang ganjil atau yang kurang pada saat pembongkaran atau saat melakukan penggantian kampas rem belakang, khususnya tromol. Jadi, kalian bisa lebih kritis lagi sama mekanik. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan saja karena kalian bayar, bukan BBJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.